Gak seharusnya kamu nyuruh aku untuk jemput Jingga, Mas, ke sekolah. Aku takut nanti istri kamu tahu kalau aku pada akhirnya bukan sekretaris kamu, tapi istri simpenan kamu. Ya nggak apa-apa. Soalnya tadi aku sibuk banget, banyak meeting. Ya kayaknya sih nggak mungkin ketahuan. Buktinya istriku suka banget sama kamu. Bahkan sempat bilang mau jodohin aku sama kamu. Tapi apa nggak sebaiknya kita jujur aja, Mas? Aku kasihan sama dia. Jangan sampai dia tahu kalau kamu adalah istri keduaku. Aku takut jantungnya nggak kuat karena aku sayang sama dia. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama dia. Kamu ngerti? Ya, Mas. Tidak ada perempuan yang mau menjadi istri simpanan. Semua wanita inginnya menjadi istri yang sah, istri sungguhan. Istri simpanan selalu dikaitkan dengan perebut suami orang. Wanita gak benar, gak punya harga diri. Tapi tidak semuanya seperti itu. Kenapa mereka selalu menuduh tanpa tahu cerita sebenarnya? Sampai akhirnya aku yang tersakiti. Karena aku berstatus istri simpanan. Kejadian data yang ditayangkan kembali Aninda Official dalam bentuk reka adegan. Semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Channel Aninda Official berdasarkan catatan kasus. Aninda Official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Alhamdulillah kondisi Bu Risma sudah tidak mengkhawatirkan lagi. Tapi tetap harus kontrol dan minum obat sampai mendapatkan cangkok jantung. Dan sekarang Bu Risma sudah boleh pulang. Terima kasih banyak dokter. Saya permisi dulu. Syukurlah sudah lebih baik kamu sekarang. Kalau gitu Jingga ke toilet bentar ya, Bu. Mas, kamu harus cepat cari pengganti aku, Mas. Kamu tuh ngomong apa sih? Takut aku nih gak ada waktu lagi, Mas. Jangan mikirin macam-macam. Sekarang yang penting sehat dulu. Kamu juga tahu kan itu nggak mungkin. Udah setahun kita cari donor jantung, tapi nggak ada yang mau, Mas. Aku nih udah pasrah, Mas. Aku ikhlas kalau kamu udah mulai jadi pengganti aku, Mas. Sayang, aku tuh sayang sekali sama kamu. Aku nggak mungkin lakuin itu. Mas, aku juga sayang sama kamu. Tapi mau gimana lagi? Aku juga sadar diri, Mas. Kamu lihat, kalau aku capek sedikit, aku masuk rumah sakit. Aku nggak bisa urus anak kita, Mas. Aku nggak bisa urus kamu. Aku nggak bisa melakukan kewajiban aku sebagai seorang istri, Mas. Mulai sekarang kamu harus coba buka hati kamu untuk perempuan lain. Tapi aku minta kamu menikahnya pada saat aku udah nggak ada, ya. Karena biarpun aku sakit, aku nggak mau, Mas, dimadu. Mbak itu gimana sih? Udah dapet suami yang baik, yang setia. Masa disuruh nyari pacar lagi sih, Mbak? Kalau soal Jingga Mbak nggak perlu khawatir. Bulan depan juga kontrak kerja aku luar kota udah habis kok. Setelah itu aku bisa resign, terus aku bisa bantuin Mbak buat ngurusin Jingga. Mas, kalau sampai nanti kamu belum dapat pengganti aku minta kamu menikah sama Mayang, ya. Mana bisa sih, Mbak? Aku ini punya pacar, Mbak. Aku nggak mau nikah sama Mas Bima. Ya, aku juga nggak mau. Aku minta sama kamu, kalau sampai nanti Mas Bima belum menemukan pengganti ibu untuk Jingga, kamu harus mau menikah dengan Mas Bima. Harus, Mayang. Ini amanah dari aku. Mayang, kangen banget sama Tante. Iya, Tante juga kangen banget sama Jingga. Ya sudah, aku urus administrasi dulu. Mayang, kamu harus ingat amanah aku, ya. Waalaikumsalam. Halo. Maaf, kamu siapa ya? Kok bisa antar anak saya pulang? Saya Astrid, sekretarisnya Pak Bima. Karena Pak Bima lagi banyak kerjaan di kantor, jadinya saya yang disuruh jemput Jingga ke sekolah. Ya ampun, makasih banyak loh udah mau nganterin Jingga pulang. Maaf jadi ngerepotin. Oh, nggak apa-apa, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu balik ke kantor. Permisi. Ya. Aduh, Bu, ya ampun, dada ibu. Ibu tenang dulu ya. Ibu udah minum obat belum? Belum. Ya udah, Ibu biasanya naruh obatnya di mana? Saya bisa taruh obatnya di meja. Sebentar saya ambilkan ya, Bu, ya. Bu, diminum dulu obatnya. Ibu sekarang tenang dulu, istirahat aja. Biar urusannya Jingga biar saya yang bantu ya, Bu. Ya. Bu Risma, Jingga, makanan sudah siap. Astrid, ini kamu semua yang masak? Iya, Bu. Ya ampun.
Makasih ya. Saya mau berterima kasih sama kamu karena kamu udah bantuin saya. Harusnya kamu tuh di kantor kerja sama suami saya. Ini kok malah ngurusin saya juga. Nanti saya bilang sama suami saya supaya kamu dikasih bonus ya. Gak perlu, Bu. Gak usah merepotkan. Astrid, kamu sudah menikah? Saya sudah menikah. Pasti suami kamu beruntung ya punya istri seperti kamu. Kamu tuh baik, keibuan, pinter masak. Ngomong-ngomong masakan kamu enak loh. Bisa aja. Maaf kalau jadi merepotkan. Waalaikumsalam, Mas. Mas, malam ini kamu mau kan nganterin Astrid pulang? Kasian udah malam, Mas. Aku takut ada apa-apa sama Astrid. Gak perlu repot-repot, Bu. Saya udah biasa kok pulang sendiri, bisa pesen taksi online. Oh, jangan. Kamu kan seharian ini udah bantuin saya. Masa saya biarin kamu sih sendirian pulang malam-malam? Nanti biar pulangnya diantar sama suami saya aja. Mas, kamu mau kan, Mas? Nolongin nganterin Astrid? Iya dong. Saya nunggu di luar aja. Oh, iya. Permisi. Mas, sekretaris kamu itu orangnya baik ya, Mas. Dan kelihatan juga kalau dia tuh sayang banget sama Jingga. Seandainya dia belum nikah, Mas, pasti aku akan jodohin dia sama kamu. Kamu tuh ngomong apa sih? Ngawur aja deh. Ini udah aku anterin Astrid pulang ya. Dekat ya, Mas. Nah, jam segini paling enak ngopi nih sayang. Tunggu sebentar ya. Ya. Gak seharusnya kamu nyuruh aku untuk jemput Jingga, Mas, ke sekolah. Aku takut nanti istri kamu tahu kalau aku pada akhirnya bukan sekretaris kamu, tapi istri simpenan kamu. Ya nggak apa-apa. Soalnya tadi aku sibuk banget, banyak meeting. Ya, kayaknya sih nggak mungkin ketahuan. Buktinya istriku suka banget sama kamu. Bahkan sempat bilang mau jodohin aku sama kamu. Tapi apa nggak sebaiknya kita jujur aja, Mas? Aku kasihan sama dia. Jangan sampai dia tahu kalau kamu adalah istri keduaku. Aku takut jantungnya nggak kuat karena aku sayang sama dia. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama dia. Kamu ngerti kan? Ya, Mas. Kok belum istirahat? Aku belum bisa tidur, Mas. Kamu kok pulangnya malam banget? Setelah aku antar Astrid, aku nggak sengaja ketemu Doni. Kita ngobrol-ngobrol sebentar sambil ngopi, ya sambil mengenang masa-masa indah kita waktu sama-sama menuntut ilmu, berjuang bersama-sama. Ini kok parfum perempuan? Ini baju kamu bawa parfum perempuan, Mas. Kamu punya pacar ya? Aku nggak apa-apa kok. Aku juga akan marah. Tapi kenapa kamu nggak bilang kalau kamu punya pacar? Enggak, itu tadi Doni datangnya tuh sama teman wanitanya. Ya mungkin karena duduknya dekat sama aku, jadi wanginya nempel. Itulah mana mungkin sih aku jatuh dalam pelukan wanita lain selama masih ada kamu di samping. Kenapa perasaan aku nggak enak ya? Aku ngerasa Mas Bima sudah berbohong sama aku. Apa jangan-jangan ada yang Mas Bima sembunyikan dari aku? Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang, sayang? Iya, Bu. Kalau begitu saya permisi balik lagi ke kantor ya, Bu. Astrid, tunggu dulu. Kamu masuk dulu ya. Iya, Bu. Astrid, ada yang mau saya obrolin sama kamu. Begini, Astrid. Kamu kan sekretaris suami saya. Yang saya mau tanyakan, apa suami saya ada perempuan lain atau perempuan simpanan di luar sana? Saya sadar diri, Astrid. Karena udah setahun ini, saya tidak bisa melakukan kewajiban saya sebagai seorang istri secara utuh. Setahu saya, Pak Bima itu seorang suami yang baik, Bu. Justru karena suami saya orang baik, saya takut banyak perempuan yang suka sama suami saya, Astrid. Saya tidak masalah kalau suami saya punya pacar di luar sana. Semoga aja suami saya tidak sampai menikah. Kalau sampai terjadi suami saya menikah, lebih baik saya mati daripada harus dimadu. Ya Allah, aku jadi makin merasa bersalah ke Bu Risma. Aku harus gimana? Astrid, kemudian kamu kesini nggak bilang-bilang? Aku mau kita pisah, Mas. Kalau ternyata kamu ngomongnya seperti ini sih. Aku kasihan sekali sama dia, Mas. Dia udah sangat menderita dengan penyakitnya, Mas. Tapi kita malah membohongi dia. Aku benar-benar merasa bersalah, Mas. Karena aku juga seorang perempuan, seorang istri. Jadi lebih baik kita melihat dulu kondisinya seperti apa ke depannya. Jadi aku mohon, Mas. Aku mohon kamu tolak aku sekarang. Maaf, kali ini aku nggak setuju dengan keinginan kamu. Dan aku juga nggak tahu sampai kapan istriku Risma mampu bertahan menghadapi penyakitnya. Aku sangat mencintai dia dan aku juga sangat mencintai kamu.
Makanya aku nggak mau kehilangan dua-duanya. Aku mohonlah kamu bisa ngerti hal ini. Selamat siang, Mbak. Siang, Bu. Suami saya apa ada di dalam? Pak Bimanya sudah keluar, Bu. Mungkin sedang makan siang. Kalau gitu saya bisa ketemu sama Astrid, sekretaris suami saya. Astrid sudah tidak jadi sekretaris Pak Bima lagi, Bu. Sekarang sekretaris Pak Bima saya, Bu. Jadi Astrid udah nggak kerja di sini. Semenjak dia nikah, dia sudah tidak bekerja lagi di sini. Mas, aku takut deh. Saya bisa minta alamatnya Astrid nggak, Mbak? Oh, boleh sebentar ya, Bu. Aku takut kalau kita ketahuan sama Bu Risma, ternyata aku bukan sekretaris kamu, tapi istri kedua kamu, Mas. Mas Bima, jadi kamu udah nikah sama Astrid? Jawab! Risma, Bu Risma, Mas. gimana ini? Bangun Risma, Risma. Aku minta maaf. Bukan maksud aku untuk menduakan kamu, tapi Kamu selalu bilang setia dan gak mau cari perempuan lain setiap aku minta, Mas. Rupanya ternyata kamu udah nikah sama Astrid. Kenapa? Kenapa waktu kamu pacaran sama Astrid kamu gak pernah kasih tahu aku? ya aku minta maaf. Aku takut jantung kamu. Aku betul-betul minta maaf. Aku juga minta maaf, Bu. Aku gak pernah ada niat untuk menikah dengan Mas Bima. Tapi keadaanlah yang sudah... Itu alasan kamu aja. Kamu tahu karena saya sakit dan saya akan mati. Makanya kamu manfaatin untuk menggoda suami saya. Astrid tidak pernah menggoda aku. Aku yang salah. Aku yang meminta dia untuk menjadi istriku. Aku yang jatuh cinta kepadanya. Mohon maaf, saya nggak bisa kontrol diri saya. Saya selalu memperhatikan kamu. Bagaimana kalau kamu bersedia untuk menjadi istri? Tapi saya nggak bisa. Kasihan istri Bapak. Itu istri saya. Saya sangat menyayangi dia. Kondisi jantungnya sangat lemah. Dan dia tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu. Saya membutuhkan kasih sayang seorang istri. Aku sebenarnya kasihan sama Pak Bima dan jujur, aku juga suka sama dia. Saya tidak bisa menerima permintaan Bapak. Gimana keadaan ibu saya, Dok? Kondisi ibu Anda cukup serius. Ini dikarenakan beliau sudah mengalami stroke yang kedua kali. Sebelum ibu menikah, ibu ingin melihat kamu menikah, Nak. Kamu bersedia menikah denganku? Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tolong dong. Mohon maaf, Bu Nani sudah meninggal. Begitulah Risma. Ini berat untuk aku, Mas. Tetap aja sakit rasanya, Mas. Astrid terpaksa menikah denganku karena permintaan terakhir dari ibunya. Bu Risma nggak perlu khawatir. Sebentar lagi ibu nggak akan merasakan sakit. Karena aku akan meminta talak kepada Mas Bima sekarang juga. Mas, aku mohon, Mas. Astrid, kamu... Tolong talak aku sekarang, Mas, di depan istri kamu. Aku sangat mencintai kamu, Astrid. Dan aku juga sangat mencintai kamu, Risma. Dan aku gak mau sampai apapun terjadi juga sama kamu, Risma. Aku tidak mau ada perpisahan. Ya Allah, aku merasa menjadi perempuan paling jahat sedunia. Karena sudah menyakiti perempuan lain yang sedang sakit. Kedua istriku menangis. Dan itu semua gara-gara aku. Karena keegoisan. Meskipun aku pernah menduga-duga, mungkin saja suamiku ada main di luaran karena aku gak bisa lakukan kewajibanku sebagai istri. Tapi saat ini terjadi, rasanya tetap sakit. Sakit sekali. Tinggalkan aku sendiri, Mas. Aku minta kalian untuk pergi. Syukurlah kalau sudah lebih baik. Aku mau bertemu sama Astrid. Aku mau bicara sama dia. Baik, aku coba telepon dia ya. Kalau ibu mau memarahi saya, mau mencaci maki saya akan terima. Saya sekarang menyadari kalau saya sangat membutuhkan kamu. Begitu juga dengan suami dan anak saya. Kamu sudah banyak menggantikan tugas saya, dan saya sangat menghargai itu. Kalau bukan karena almarhum ibu saya tidak akan menikahi suami ibu. Saya benar-benar minta maaf, Bu. Saya sudah memaafkan kamu. Saya minta sama kamu, tolong kamu jangan berpisah dari suami saya. Tapi saya nggak mau jadi istri simpanan, Bu. Gak ada perempuan yang bercita-cita menjadi istri simpanan. Semuanya menginginkan status yang jelas, menjadi istri yang sah. Saya mengerti, Astrid. Sebentar lagi kamu akan menjadi istri yang sah dari suami saya. Saya tahu, Astrid, umur saya nggak akan lama lagi. Dan bila saat itu datang, suami saya akan segera menikahi kamu.
Ibu nggak boleh ngomong kayak begitu. Aku doain ibu selalu sehat. Saat itu pasti akan datang. Kemarin saya memang kesal sama kamu. Sekarang saya sadar kalau kamu tulus sayang dengan suami dan anak saya. Jika saat itu datang, saya titip suami dan anak saya ya. Jangan pernahkah harus tinggalkan dirimu. Cintamu hanyalah untukku. Kalau nanti aku udah gak ada, kamu harus janji. Kamu harus menikah dengan Astrid. Janji sama aku ya, Mas. Aku janji. Tapi kamu pasti sembuh kan? Aku akan sembuh, Mas. Aku gak akan ngerasain sakit lagi, Mas. Untuk selama-lamanya. Jagain Jingga untuk aku ya. Risma, dokter, istri saya dokter. Bu Risma sudah meninggal. Risma, ibu. Mbak. Ibu bangun, ibu jangan ninggalin Jingga, Bu. Ibu kenapa ninggalin Jingga, Bu? Mendingan sekarang kita istirahat. Kita pulang ya. Aku gak mau pulang, Tante. Aku mau nemenin ibu di sini. Jingga, ikhlasin kepergian ibu kamu. Sekarang ibu kamu sudah tenang di sana. Sayang, nggak usah sedih lagi. Sudah ya, pulang yuk. Mas, setelah aku pikir-pikir dan setelah aku melihat kondisi Jingga saat ini, betapa dia sangat kehilangan sama Mbak Risma, aku memutuskan untuk mau menjadi istri kamu, Mas. Aku juga udah putusin pacar aku kok, Mas. Aku mau jadi ibu bagi Jingga. Dan tadi di pemakamannya Mbak Risma kamu ada, dan ketika kita pulang juga kamu kesini. Kamu saudaranya Mas Bima ya? Saya bukan saudaranya Mas Bima. Maaf kalau gitu. Saya istrinya Mas Bima. Apa? Kamu istrinya Mas Bima? Betul. Kami sudah menikah. Maaf, Maya, aku gak bisa menikah sama kamu. Jadi kamu udah ngeduain kakak aku? Kamu udah ngecewain dia, Mas? Atau jangan-jangan dia meninggal karena dia sakit hati kamu udah ngecewain dia? Atau jangan-jangan kamu udah ngegodain Mas Bima? Aku tahu kok, Mas Bima itu orangnya setia. Tapi yang namanya laki-laki, kalau dia terus-terusan digoda, maka dia akan terpengaruh. Kamu yang ngancurin rumah tangga mbak aku, kakak kandung aku, dan kamu yang udah ngebuat dia meninggal dunia. Aku gak akan pernah maafin kamu. Sekarang, ikut aku. Maya. Pergi dari sini, pergi. Pergi dari sini, kamu pergi dari sini. Orang kayak kamu tuh gak pantas ada di sini. Ini rumah kakak saya. Maya, kamu tuh apa-apaan sih? Astrid itu bukan perempuan seperti kamu maksud. Bahkan almarhumah kakak kamu sudah tahu semuanya. Dan dia berwasiat kepadaku. Sebelum dia meninggal, dia meminta aku segera menikahi Astrid secara resmi. Dan kamu mau melakukannya, Mas? Setelah masa berkabung lewat, aku akan menikahi Astrid secara resmi. Hingga sayang, Tante Mayang pamit ya. Karena Tante masih banyak kerjaan di luar kota. Kamu baik-baik di sini ya? Iya, Tante. Tapi Tante harus sering-sering ke sini. Karena kalau aku kangen sama ibu, aku bisa peluk Tante. Pasti dong, setiap weekend Tante pasti bakal jengukin kamu, main sama Jingga. Nanti kalau kontrak kerjanya Tante udah habis, Tante tinggal di sini biar bisa sama-sama terus mau. Mau Tante? Iya. Awas ya, kalau sampai aku tahu ponakan aku kenapa-napa. Karena biasanya istri simpanan itu nggak sayang sama anak tirinya. Jadi jangan sampai aku dengar kalau ponakan aku menderita cuma kenapa. Kamu jangan marah ya sama Mayang, dia masih salah paham. Aku coba bicara dulu ya sama Jingga tentang rencana pernikahan kita. Aku kangen banget sama ibu. Tetangganya udah pulang, jadi aku gak ada yang bisa aku peluk. Sayang, gak usah sedih ya. Siapa bilang kamu gak bisa punya ibu? Kamu bisa punya ibu kok. Ibu kan udah meninggal. Maksud ayah, Tante Astrid bisa menjadi ibu kamu. Jingga mau kan kalau Tante Astrid jadi ibunya Jingga? Jadi aku bakal punya ibu tiri ya. Tapi ibu tiri yang baik. Aku gak mau ya, ibu tiri itu jahat. Aku gak mau. Gak mau ya. Jingga. Jingga, buka pintunya, Nak. Aku gak punya ibu tiri. Ibu tiri itu jahat. Aku gak punya ibu tiri.
Tante Astrid itu gak seperti yang kamu pikir. Tante Astrid itu baik kok sama kamu. Jingga? Jingga? Ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini ke Jingga. Kasih aku waktu. Aku akan cari waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini kepada Jingga. Iya Mas, aku ngerti kok. Nanti aku coba bicara baik-baik sama Jingga ya. Biar dia nggak ngerasa kalau Ibu Tiri itu jahat. Harus itu. Ayah mana ya? Kok belum jemput aku juga sih? Jingga, yuk kita pulang. Aku mau pulang sama tante. Jingga, papa kamu lagi sibuk di kantor. Makanya papa kamu nyuruh tante yang jemput kamu di sekolah. Pokoknya aku mau pulang sama tante. Aku mau punya Ibu Tiri. Ibu Tiri itu jahat. Tante sayang kok sama kamu. Jingga juga tunggu dulu, Jingga. Aku mau pulang sama tante. Astagfirullahaladzim, Jingga. Tante, kepala aku sakit, tante. Ya ampun, sayang. Yaudah, yuk kita ke rumah sakit ya. Hati-hati. Benturan di kepalanya tidak terlalu parah, tapi sebaiknya pasien dirawat untuk beberapa hari di sini. Kamu kenapa sih sayang? Pakai kabur dari Tante Astrid segala. Kan aku udah bilang ya, aku tuh gak suka sama Tante Astrid. Oh, salahnya apa? Tante Astrid cuma jahat sama kamu. Kan aku udah bilang, aku tuh gak mau punya Ibu Tiri ya. Aku gak suka sama Tante Astrid. Tapi Jingga, pergi Tante, pergi. Pergi. Astrid, kamu harus sabar ya untuk bisa menghadapi Jingga. Dan aku berharap kamu juga terus mencoba untuk bisa mengambil hatinya Jingga. Iya Mas, aku akan mencoba berusaha untuk mendekati hatinya Jingga. Tapi sepertinya lebih baik untuk sekarang ini aku menjauh dari Jingga sampai pikirannya Jingga tenang. Ini dia aku pusingkan sekarang. Aku sedang pegang beberapa proyek besar dan sulit untuk aku bolak-balik ke rumah sakit. Dan sekarang aku harus mencari orang siapa yang bisa menjaga Jingga di rumah sakit. Kalau kamu yang menemani pasti Jingga bakal menolaknya kan. Lantas siapa yang bisa kita andalkan sekarang? Mayang. Halo Mayang. Halo Mas, maaf aku ganggu kamu. Tapi aku kangen banget sama ponakan aku Mas. Boleh aku bicara sama Jingga? Saat ini Jingga sedang dirawat di rumah sakit. Azim, kasihan banget Jingga. Kamu kenapa gak ngabarin aku sih Mas? Iya maaf aku nggak sempat ngabarin ke siapa-siapa juga. Soalnya aku panik juga. Sekarang yang aku pusing ini, aku harus mencari orang yang bisa menjaga Jingga di rumah sakit. Ya kamu tahu sendiri kan kalau Astrid yang menjaga Jingga di rumah sakit pasti Jingga akan menolaknya. Aku sedang mencari bantuan. Apakah kamu punya kenalan? Yaudah gini, Mas gak perlu panik. Biar aku aja. Aku siap-siap sekarang, nanti aku kesana. Selama Jingga sakit, biar aku yang nemenin ya. Baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak ya Mayang ya. Sama-sama Mas. Syukurlah Mayang bersedia menjaga Jingga di rumah sakit. Entah kenapa perasaanku jadi gelisah dan takut ya. Dengar Mayang mau kesini dan jagain Jingga. Jangan pernah katakan bahwa lah untukku, karena kini kau. Aduh, kenapa aku jadi deg-degan ya kalau di dekat Mas Bima? Hanya bisa mengatakan Alhamdulillah ya, kamu udah bisa pulang, udah sembuh. Ya. Tante, tadi aku sedih. Tante bakal keluar kota lagi kan? Aku maunya Tante itu nemenin aku di sini. Tante Mayang itu tidak bisa tinggal di sini lagi. Ya walaupun Tante Mayang ini adalah tante kamu, tapi kan ibu kamu sekarang sudah tidak ada, jadi nggak bisa. Kecuali kalau Tante Mayang jadi ibu tiri kamu. Aku nggak mau. Katanya ibu tiri itu jahat. Sayang, kata siapa? Nggak semua ibu tiri itu jahat kok. Buktinya Tante Mayang sayang sama Jingga. Jingga tahu kan? Apalagi Tante Mayang itu kan adiknya ibu kamu. Iya juga sih. Kalau gitu aku mau deh kalau Tante Mayang jadi ibu aku. Boleh kan ya? Mungkin ayah kamu perlu berpikir dulu. Sekarang Tante temenin kamu ke kamar ya untuk istirahat. Iya Tante, ya. Sudah tidur? Udah Mas. Mayang, tolong jangan dianggap serius ya permintaannya Jingga tadi. Tapi aku serius loh Mas. Aku mau menikah dengan kamu. Tapi Mayang, Mas,
Aku ini kan tantenya Jingga, jadi aku pengen dia punya ibu tiri yang baik. Lagi pula, aku juga udah mulai ada rasa kok sama kamu. Ya, tapi aku nggak punya perasaan apa-apa sama kamu. Iya nggak apa-apa mas. Yang namanya cinta itu kan bisa datang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Yang penting kita nikah resmi aja dulu. Sama seperti apa yang almarhumah Mbak Risma mau kan? Kamu ingat kan? Dulu Mbak Risma pengen aku untuk menjadi penggantinya. Maaf, aku sangat mencintai Astrid. Astrid itu kan cuma istri siri kamu mas. Dia nggak resmi. Kamu talak aja deh. Maaf, aku nggak bisa. Aku sangat mencintai Astrid. Ya udah kalau gitu nggak usah talak dia nggak apa-apa. Tapi kita tetap menikah dengan resmi. Untuk Jingga mas, karena kamu satu-satunya. Kamu dengar sendiri kan kalau dia maunya aku yang menjadi ibu tirinya. Akhirnya kamu punya waktu buat aku, Mas. Mas, kamu kenapa, Mas? Kok murung? Ini soal Jingga. Jingga kenapa, Mas? Dia memaksa Mayang untuk menjadi ibu tirinya. Aku terpaksa harus menikahi dia. Berarti itu artinya aku akan terus jadi istri simpanan kamu, Mas. Maafkan aku belum bisa memenuhi janjiku kepadamu untuk nikahimu secara resmi. Tapi kamu janji kita akan menjadi suami istri yang Ini soal waktu aja. Aku mohon kamu bisa ngerti. Saudara Bima Arya bin Solihin, aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan Mayang Sari binti Tama. Saya terima nikah dan kawinnya Mayang Sari binti Tama dan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang posisi aku memang tetap istri pertama, tapi tetap saja aku ini istri simpanan, bukan istri sah secara hukum. Ya Allah, sampai kapan aku menjadi istri simpanan seperti ini? Sampai kapan pernikahanku ini harus disembunyikan? Meski aku istri sah, istri resmi, tapi tetap aja aku istri kedua di hati suamiku. Karena aku tahu suamiku cinta banget sama istri simpanannya itu. Tapi lihat aja, aku gak akan tinggal diam. Ibu tahu si Astrid yang istri simpanan itu kan? Dia tuh jahat banget tau Bu. Gara-gara dia, kakak saya tuh sampai meninggal. Dia tekanan batin. Ya ampun, nggak nyangka ya. Ternyata dia bini simpanan. Iya. Jahat banget ya, padahal sama-sama perempuan. Tapi nggak punya hati. Iya Bu, makanya saya tuh benci banget sama dia. Dan bagusnya perempuan kayak gini, itu diperlakukan kayak gini nih. Ngajar dasar banget ya. Aku benar-benar puas ngeliatnya. Rasain, biar perempuan itu jadi tahu diri. Ya Allah, sebegitu terhinanya aku sampai aku disakiti dan dizolimi seperti ini. Selalu aku yang disalahkan karena statusku sebagai istri simpanan. Apa sih keterlaluan kamu, Mayang? Kamu itu pakai logika dong. Ngapain juga kamu menghina Astrid di muka umum, ha? Perempuan kayak dia itu patut menerima perlakuan kayak gitu kan? Mau kamu bilang dia seperti itu, mau semua orang bilang seperti itu, aku gak peduli. Di hatiku dia tetap yang paling utama. Tega kamu ngomong kayak gitu sama aku. Aku ini istri kamu juga, Mas. Betul, kamu memang istriku, tapi aku gak bisa mencintai kamu. Gimana cara kamu bisa cinta sama aku? Gimana, Mas? Kalau kamu sendiri belum talak istri simpanan kamu? Talak? Sekarang kamu protes. Kamu tahu kan konsekuensinya menikah sama aku? Jangan berharap kalau aku akan menalak Astrid. Aku selalu mencintai dia. Aku sudah bilang sama kamu dari awal kalau aku tidak pernah bisa untuk mencintai kamu. Dan ingat, kita menikah bukan karena cinta, tapi karena Jingga. Pikirkan. Kali ini aku ngerasain yang namanya disepelein sama orang. Sakit rasanya. Ibu kenapa nangis, Bu? Ibu gak apa-apa, sayang. Semua ini karena Tante Astrid. Dia yang udah membuat bapak kamu jadi marah sama ibu. Aku juga gak suka sama Tante Astrid. Rasanya sakit sekali menjadi seorang istri simpanan. Rasanya ingin sekali aku menyerah dan minta pisah dengan Mas Bima. Apakah aku harus melakukannya, ya Allah? Rasanya sakit sekali. Sampai kapanpun, aku tidak akan menjatuhkan talak kepada kamu, Astrid. Aku sangat mencintai kamu. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf.
kalau sampai saat ini juga aku belum bisa memenuhi janjiku untuk menikahimu secara resmi. Tapi percayalah Astrid, dari hatiku yang paling dalam, kamu yang paling aku utamakan. Aku juga cinta sama kamu, Mas. Tapi aku terus disakiti istrimu. Dan aku gak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Malam ini suamiku ada di rumah istri simpanannya. Aku tahu ini konsekuensi yang harus aku terima. Tapi aku gak pernah ngebayangin kalau rasanya bakalan sesakit ini. Harus berbagi suami dengan istri simpanannya. Ibu itu jangan sakit, Bu. Ibu itu harus sembuh. Aku takut ibu sakit kayak Ibu Risma. Kamu tenang ya, Ibu Maya nggak apa-apa kok. Cuma demam aja. Tadi kan sudah dikasih obat, sebentar lagi panasnya juga turun. Kamu tolong rawat Ibu Maya ya. Iya ya. Ayah harus segera pergi ke kantor, soalnya ditunggu orang. Bu, mungkin badanku ini bisa sembuh, Mas. Tapi hatiku mana bisa sembuh selama kamu masih tetap bersama istri simpananmu itu, Mas. Mayang sakit. Kemungkinan Mas Bima akan pulang ke sana untuk beberapa hari. Assalamualaikum. Kita ngapain sini? Ini sekarang Tante pulang aja. Jingga, Tante kesini mau menjenguk ibu kamu. Tante nggak boleh jenguk ibu. Tante harus jauhin ayah. Tante udah bikin ibu sakit. Jingga. Kamu tahu kan, kalau aku itu sakit karena aku ngebatin. Suami aku lebih sayang sama istri-istrinya dibandingkan istri saya. Mayang, aku minta maaf, tapi aku bertemu dan menikah dengan suami kita sebelum kamu muncul. Tetap aja kamu itu orang ketiga di antara hubungan aku dan Mas Bima. Begitupun dengan hubungan dia sama kakakku dulu. Kamu bilang kamu sayang kan sama Jingga? Kalau memang kamu sayang sama Jingga, baik kamu ngalah buat dia. Kamu gak perlu dengarkan kata Mayang. Sebaiknya kamu pulang ya. Enggak, Mas. Maksud kamu? Kasihan Jingga, Mas. Dia menderita karena pernikahan kita. Aku mau mundur aja, Mas. Astrid, aku mohon Astrid. Aku sangat mencintai kamu, Astrid. Dan aku gak bisa mencintai Maya. Kamu pasti bisa, Mas. Kalau aku gak ada, lama-lama kamu pasti bisa mencintai Maya. Gak bisa. Kamu pasti bisa, Mas. Lagi pula aku udah capek, Mas, jadi istri simpanan. Aku ingin menjadi istri sesungguhnya. Aku juga ingin menikah dengan resmi. Aku tahu kamu mencintai aku, tapi anak kamu enggak, Mas. Jingga tidak suka sama aku, Mas, dan orang-orang menilai aku sebelah mata. Aku benar-benar capek, Mas. Tolong talak aku, Mas. Baiklah. Astrid, bangun sayang. Astrid. Aku hamil, Mas. Iya, tadi dokter juga sudah bilang kalau usia kandungan kamu saat ini sudah masuk di minggu ketiga. Mayang, kamu lihat sendiri kan, tidak mungkin kalau aku jatuhkan talak kepada istriku dalam keadaan sedang mengandung anakku sendiri. Ya, mungkin ini adalah jawaban dari Allah bahwa aku dan Astrid tidak boleh berpisah. Kami harus selalu bersama. Apalagi dokter juga bilang kalau kandungan Astrid saat ini begitu rentan. Jadi saya harus fokus sama Astrid. Satu hal lagi, aku minta kamu jangan cemburu kalau aku lebih sering bersama di rumah Astrid. Dan bukan juga aku tidak hadir, tapi kenyataannya memang sudah seperti ini. Istirahat ya sayang. Mayang, aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar gak menyangka kalau aku akan hamil. Dan aku gak bisa sama Mas Bima selama aku hamil. Mau gak mau aku akan terus menjadi istri simpanannya Mas Bima. Mau tidak mau juga, aku akan terus menerus menangis seperti ini kan? Itu yang kamu mau. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena. Ya Allah, sampai kapan aku harus terus-menerus menangis seperti ini? Aku istri sah dari Mas Bima, ya Allah. Aku gak pernah mendapatkan cinta darinya. Sakit banget rasanya. Mas, aku kasihan sekali sama Mayang, Mas. Kamu gak perlu kasihan sama aku, Astrid. Mayang. Mas, aku mau kita pisah, Mas. Aku tahu, segimanapun aku usaha untuk bisa mencintai kamu gak akan juga cinta sama aku kan. Soal Jingga kamu gak perlu khawatir. Sekalipun aku sudah tidak menjadi ibu tirinya,
Setidaknya aku bisa menjadi tantenya selamanya. Aku pasti akan sering jengukin dia setiap saat. Mayang, aku minta maaf. Semua ini salah aku. Aku yang menyebabkan keadaan seperti ini. Enggak, Astrid. Ini bukan salah kamu. Dan ini juga bukan salah Mas Bima. Tapi mungkin ini takdir. Kalau gitu aku pamit ya. Permisi. Mayang. Mas. Juggling dong. Ayo ayah mau lihat, juggling bisa nggak? Nah, ya. Mas, Jerry kan sekarang udah 7 tahun, Mas. Udah waktunya masuk SD. Aku pingin kamu nikahin aku secara resmi, Mas. Aku butuh akte. Jingga juga kan sekarang sudah remaja. Siapa tahu sekarang dia udah bisa ngerti, Mas. Ya juga ya. Oke deh, nanti aku coba bicara lagi sama dia. Doain ya. Iya, Mas. Ayo dong sayang, ayo. Sampai kapanpun, aku gak akan kasih izin. Tapi Tante Astrid tuh nggak ada salah apapun sama kamu. Ayah tuh gak butuh dia. Aku bisa kok ya ngurusin semuanya. Nggak semua hal-hal yang bisa dilakukan oleh istri terhadap suami bisa dilakukan oleh seorang anak. Mohonlah pengertian kamu. Kali aku bilang enggak, tetap enggak. Kalau emang ayah tetap mau nikahin dia secara resmi, lebih baik aku yang berada di sini. Jingga. Kemana Jingga? Sudah jam segini kok udah nggak ada kabarnya ya? Halo, rumah sakit? Gimana keadaan kamu, Jingga? Kamu gak apa-apa kan? Ayah harus pilih aku atau dia. Kalau ayah masih mau sama dia, aku gak bakalan pulang ke rumah. Kamu gak bisa dong bikin pilihan seperti itu. Buat ayah, kamu dan Tante Astrid sama-sama berarti dalam hidup ayah. Harus ya, karena sampai kapanpun aku akan pernah suka sama dia. Sudahlah mas, percuma kamu paksakan. Nanti malah Jingga makin berbuat nekat. Aku menyerah, Mas. Demi kebaikan Jingga, tolong talak aku. Aku mohon. Baik. Ayah juga menyerah. Nafsu dunia menjerat. Ada hal-hal yang memang bisa dilakukan seorang anak ke bapaknya, tapi ada juga yang hanya bisa dilakukan oleh seorang istri. Ada yang bisa dibicarakan ke anak, tapi ada juga yang hanya bisa dibicarakan ke istri. Suami juga butuh teman curhat, teman hidup, saling berbagi perasaan. Sebagai seorang suami, aku sangat merindukan Astrid, istriku. Tapi sebagai ayah, aku juga harus mementingkan kebahagiaan anakku dibandingkan kebahagiaanku. Rasanya berat aku harus kehilangan Astrid. Aku merasa separuh hidupku telah hilang. Apakah aku bisa menjalani hidup ini tanpa dia? Semakin ku coba untuk melupakannya, semakin ku merindukannya, merindukan anakku. Bertahun-tahun aku menjadi istri simpanan. Bertahun-tahun itu juga aku menunggu untuk dinikahkan secara resmi. Tapi ketika waktu itu datang, aku malah ditalak oleh suamiku. Meski ini bukan keinginan suamiku, tapi tetap aja rasanya sakit. Apakah aku bisa hidup tanpa dia? Udah 2 hari ayah panas tinggi kayak gini. Padahal aku udah panggil dokter, tapi kok belum membaik ya? Karena sesungguhnya batin ayah yang sakit, nak. Ayah butuh istri ayah. Tapi ayah gak usah khawatir. Kalau ayah butuh sesuatu, ayah tinggal bilang sama Jingga. Ya, ayah kenapa? Jangan bikin Jingga takut dong ya. Ayah kenapa? Ayah! Astrid. Gara-gara mikirin Tante Astrid, ayah sampai sakit kayak gini. Dan kehilangan semangat hidupnya. Apa sebesar itu cinta ayah buat Tante Astrid? Astrid. Jingga, kamu lihat tuh bapak kamu. Segitunya dia kepikiran sama Tante Astrid. Sampai tidurnya aja dia masih mengingat Tante Astrid. Berarti dia benar-benar sayang sama Tante Astrid. Kamu gak boleh egois. Gak semua yang dilakukan oleh istri bisa dilakukan oleh anak. Bapak kamu tuh gak cuma butuh teman untuk ngurusin dia aja, tapi menjadi teman curhatnya, teman hidupnya. Mungkin benar sekarang kamu belum ngerti karena kamu belum menikah, kamu belum punya suami. Tapi kamu lihat dia udah banyak berkorban buat kamu. Astrid, kamu mau kemana? Aku harus pergi dari kota ini. Tante, jangan pergi, Tante. Ayah butuh Tante. Lebih baik saya.
Ayah sakit karena ayah kepikiran soal tante. Aku akui aku salah. Aku egois selama ini karena udah maksa ayah buat pisah sama tante. Karena aku pikir ayah bisa hidup cuma sama aku. Tapi ternyata aku salah. Cinta ayah ke tante itu besar. Aku minta maaf sama tante. Kembali sama ayah tante, aku mohon. Dan mulai sekarang aku panggil tante dengan sebutan mama. Silakan makan bawa. Astrid. Iya mas. Itu kamu. Ayah sembuh ya. Karena minggu depan ayah akan menikah sama tante Astrid secara resmi. Terima kasih ya Jingga. Iya ayah, aku ngelakuin ini semua karena aku sayang banget sama ayah. Jerry, sini sama ya. Silakan. Gak sia-sia penantianku. Bertahun-tahun aku menjadi istri simpanan. Akhirnya aku bisa menikah resmi juga dengan suamiku. Aku bahagia sekali ya Allah. Engkau sudah mengijabah doaku selama ini. Setiap istri punya harga diri, terutama istri yang dinikahkan secara hukum, daripada harus jadi istri simpanan. Itu rasanya sakit sekali. Tapi sekarang rasa sakit itu gak akan aku rasakan lagi. Karena kini aku bahagia, sangat bahagia.